dengan mencerdaskan anak bangsa. Ikuti channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang asal-usul kehidupan. Maka pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang evolusi. Apa itu evolusi? Evolusi adalah perubahan secara perlahan-lahan pada sifat terwarisi suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mendeskripsikan teori-teori evolusi dan pencetusnya. Dan yang kedua adalah menganalisis perbedaan teori evolusi Lamarck dan teori evolusi Darwin. Apa yang kalian ketahui mengenai evolusi? Fosil yang ditemukan paling lengkap di permukaan bumi adalah fosil kuda. Kuda pertama kali hidup pada zaman Eosin 60 juta tahun yang lalu dan diberi nama Eosephus atau Mesosiphus. Mesosiphus ini mengalami evolusi menjadi kuda yang sekarang atau Equus. Kuda mengalami perubahan dari zaman dahulu hingga sekarang. Perubahan terlihat dari ukuran tubuh, jumlah jari, dan struktur gigi. Kuda awalnya berukuran sebesar kucing, kemudian mengalami evolusi menjadi seperti sekarang. Jumlah jari mengalami pengurangan dan gigi mengalami perubahan dari tipe pemakan daun menjadi tipe pemakan rumput. Berikut adalah pencetus teori evolusi. Yang pertama adalah Anaximander. Filosof Yunani yang disebut sebagai evolusionis pertama menyatakan bahwa manusia berevolusi dari makhluk akuatik mirip ikan. Yang kedua adalah Empedokles. Filosof Yunani yang menyatakan bahwa kehidupan muncul dari lumpur dan tumbuhan, kemudian berubah menjadi hewan. Ia menyatakan bahwa bentuk makhluk hidup berubah dan bentuk yang paling baik yang mampu bertahan hidup, sehingga teorinya disebut sebagai bentuk seleksi alam. Yang ketiga adalah Erasmus Darwin. Beliau adalah kakek dari Charles Darwin. Ia menulis prosa berjudul Zoonomia yang menyatakan kehidupan berasal dari asal yang sama dan respon fungsional akan diwariskan kepada keturunannya. Yang keempat adalah Sir Charles Lyell, ahli geologi Skotlandia yang menyatakan bahwa permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima adalah Thomas Robert Malthus, ahli ekonomi Inggris yang menyatakan bahwa tidak ada keseimbangan antara penduduk dan bahan makanan. Yang keenam adalah George Cuvier, menyatakan bahwa pada setiap masa diciptakan makhluk hidup yang berbeda. Teorinya disebut sebagai katatropisme. Yang ketujuh adalah Lamarck, ahli biologi Prancis yang menyatakan bahwa perubahan suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Yang kedelapan, Charles Darwin, menyatakan bahwa variasi makhluk hidup berdasarkan seleksi alam yang mengubah sifat dalam populasi. Dan yang kesembilan adalah August Weismann, menyatakan bahwa sel-sel tubuh tidak dipengaruhi lingkungan, berdasarkan percobaannya dengan mengawinkan tikus yang dipotong ekornya, menghasilkan tikus dengan ekor yang panjang, meskipun telah mencapai generasi ke-21. Selanjutnya adalah perbandingan teori evolusi Lamarck dan teori evolusi Darwin mengenai asal-usul nenek moyang jerapah. Yang pertama adalah teori evolusi Lamarck. Menurut Lamarck, pada awalnya jerapah berleher pendek. Jerapah selalu berusaha mencapai daun yang tinggi sehingga lehernya memanjang.
Akibatnya, keturunan jerapah akan berleher panjang. Sedangkan menurut teori Darwin bahwa nenek moyang jerapah ada yang berleher panjang dan ada yang berleher pendek. Jerapah berleher pendek akan mati karena tidak dapat menjangkau makanan yang tinggi. Sedangkan jerapah yang berleher panjang tetap bisa bertahan hidup. Jerapah berleher panjang tetap dapat melangsungkan hidupnya. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai evolusi. Seperti biasa, untuk absen kalian silakan like video ini, kemudian silakan kalian absen di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan kelas kalian. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe agar kalian tetap terhubung dengan channel Bapak dan mengikuti materi-materi Bapak selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.